udah cari tahu siriknya dari mana gitu? Apa yang bikin mereka sirik? Kurang tahu juga, soalnya saya waktu masih kecil juga ibu saya udah begitu. Ya, dia juga kadang-kadang suka kalau lagi pas malam Jumat gitu, pas suka ngomong sendiri, kambuh sendiri, teriak-teriak sendiri, teriak-teriak sambil nangis gitu. Saya suka kasihan gitu lihatnya. Mas Andi, Ya, lalu bagaimana ya, mohon maaf ini ya, tetangga-tetangga atau saudara apakah pernah ada yang Ngebantu peduli atau membantu dengan keadaan ibu yang seperti itu? kalau tetangga kayak mendoakan bibi, kayak saudara gitu ya, melihat emak saya tuh jadi kayak jijik gitu, misalkan lah orang dia itu stres ngapain gini-gini katanya gitu ya, ngapain dibantu juga istilah gini. Terus juga dia juga punya pikiran gitu Pak Ustadz. Nah itu kan saudara jatuhnya. Kalau dari Iya. tetangga gitu ngelihat keluarga Mas Andi sendiri Ada yang peduli. Ya paling peduli juga dia paling bantu sekedar kayak ngasih makan misalkan ya ngasih nasi gitu, itu juga nasi kadang ya bekas kemarin kadang gimana gitu, tapi alhamdulillah sih saya cuman bersyukur tetap dimakan karena posisi saya sama sekali untuk mencari duit mencari nafkah nggak ada gitu. Kakak saya juga kekurangan gitu Mas. Nah selama berjualan, selama usaha ada halangan nggak atau apa nggak? Ada. Saya suka diledekin sama teman-teman saya karena saya berjualan gorengan setiap hari. Terus saya diisengin sama teman-teman saya sampai itu jualan saya itu sampai terjatuh, Mas. Boleh dong uangnya. Berapa satu? 1.000, Bu. 5 ya. Itu lagi, Bu. Jadinya ya. Iya. Ibu kembaliannya. Jadi foto buat kamu aja. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Kasih ya. Kayaknya tuh dapat duit buat makan. Lumayan. Kayaknya aku makan juga hari ini. Hai, Bu. Andi, sini dia tuh. Jangan Dimas. Dimas itu di sini. Di gua kali. Sini dua di sini kali. Berisik lu. Jangan. Berisik. Kita jadi lagi sini. Di gua. Berisik lu dia lu. Dasar lo ya Bapak. Aduh, mainan aku. Dimas. Ini aku gak makan deh. Sampai sekarang ibu kondisinya gimana? Kondisi ibu saya masih Tetap depresi. depresi. Dia pokoknya kalau setiap malam Jumat dia suka kambuh, suka nangis jerit-jerit, suka minta tolong gitu. Kalau bahasa Sundanya mah aduh tengkringun gitu kehidupan teh gitu. Dia tuh kadang suka sadar kalau dia di hari Jumat itu, tapi ntar kambuh lagi gitu. Itu Pak Ustadz. Ini yang saya khawatirkan ibunya ini karena saking depresinya Mas Faris, ya dia kena gangguan saraf. Karena kalau sudah depresi sangat akut seperti itu, biasanya larinya ke saraf dan itu harus mendapat terapi yang intens dari psikolog ya, dari ahli jiwa. Mas Andi, ya mungkin Mas Andi ini mungkin melalui forum ini, melalui acara Tawakal. Bisa menjadi kabar bagi kita semua, karena menurut saya menangani ibunya Mas Andi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab sosial. Syukur ini ada negara harus ikut memperhatikan nasibnya Mas Andi, karena tidak mungkin ini dibebankan sendiri kepada Mas Andi ya, yang anak kecil usia segini dia harus merawat menjaga ibunya, sementara saudara-saudaranya sudah nggak kesulitan dengan cara hidupnya sendiri. Nah, Mas Andi mungkin bisa minta tolong ya ke RT, RW, ke lurah supaya ini ibunya ini ditangani, kalau bisa negara atau pemerintah bisa
turut ya. membantu terjadinya ini, karena ini agama juga menganjurkan begitu, dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan itu, gitu. Jadi ini yang saya sarankan seperti itu, mungkin supaya beban ini tidak tertumpah kepada Mas Andi sendirian, gitu ya. Jadi Mas Andi sekarang kan ada beberapa kakak yang udah pergi dari rumah nih. Sekarang udah ada berapa yang masih ada di rumah tinggal bareng? Kakak saya yang perempuan yang deket sama saya, yang nomor 6, dia sama emak saya sekarang. Udah menikah dia? Udah nikah, punya anak 2. Punya anak 2. Kemudian Suaminya kadang-kadang pengangguran, jadi dia susah nyari kerjaan. Kadang kayak bangunan gitu, kadang kalau ada panggilan ya kerja, kalau enggak ya enggak. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu halal ya yang pengen dilakukan ya. Tapi Pak Ustadz, apa yang mereka lakukan, kerja, merawat orang tua, mungkin yang ada di dalam hati Mas Andi adalah kok nggak selesai ini cobaan buat dia gitu kan. Kan dia juga mencoba jalan dengan jalan yang benar gitu Pak Ustadz. Ya, jadi Mas Andi, ini Mas Andi lagi diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mas Andi sedang dibebani hidup, tetapi yakinlah Mas Andi bahwa beban hidup, beban penderitaan, beban bukan gantungan hanya kepada Allah, dan secara kejiwaan jiwa kita menjadi stabil karena ada proses kanalisasi yang positif, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Andi begitu mengetahui kalau dibilang itu ada jin yang menempel, gimana reaksi keluarga? Kalau kata orang pintar, ini sebenarnya sih juga ada yang kayak semacam yang guna-guna gitu. Ada yang sirik gitu sama keluarga kita. Gitu. Udah cari tahu siriknya dari mana gitu? Apa yang bikin mereka sirik? Kurang tahu juga, soalnya saya waktu masih kecil juga ibu saya udah begitu. Ya, dia juga kadang-kadang suka kalau lagi pas malam Jumat gitu, pas suka ngomong sendiri, kamu sendiri, teriak-teriak sendiri, teriak sambil nangis gitu. Saya suka kasihan gitu lihatnya. Mas Andi, Iya, lalu bagaimana ya, mohon maaf ini ya, tetangga-tetangga atau saudara apakah pernah ada yang peduli atau membantu dengan keadaan ibu yang seperti itu? Kalau tetangga kayak mendakan bibi, kayak saudara gitu ya, menurut emak saya tuh jadi kayak jijik gitu, misalkan lah orang dia itu stres ngapain gini-gini katanya gitu ya, ngapain dibantu juga istilah gini. Dan juga dia juga punya pikiran gitu Pak Ustadz. Nah itu kan saudara jatuhnya. Kalau dari tetangga gitu ngelihat keluarga Mas Andi sendiri? Ada yang peduli. Ya paling peduli juga dia paling bantu sekedar kayak ngasih makan misalkan ya nasi gitu, itu juga nasi kadang ya bekas kemarin kadang gimana gitu, tapi alhamdulillah sih saya cuman bersyukur tetap dimakan karena posisi saya sama sekali untuk mencari duit, mencari nafkah nggak ada gitu. Kakak saya juga kekurangan gitu Mas. Nah selama berjualan, selama usaha ada halangan nggak atau apa nggak? Ada. Saya suka diledekin sama teman-teman saya karena saya berjualan gorengan setiap hari. Terus saya diisengin sama teman-teman saya sampai itu jualan saya itu sampai terjatuh Mas. Berapa satu? 1000, Bu. Murah ya. Itu lagi, Bu. Jadinya ya. Ya. Bu, kembaliannya. Jadi pakai buat kamu aja. Oh, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kasih ya. Kayaknya aku dapat duit buat makan. Lumayan. Kayaknya aku makan juga hari ini. Hai, Bu. Andi, ini dia tuh. Jangan Dimas. Dimas itu di bawah sini. Ya 2 kali. Sini 2 risik lo. Risik lo. Jangan. Risik. Kita jadi nggak di sini. Ini gua. Risik lo dia lo. Basah dong ya Bapak. Aduh, mainan aku. Dimas. Hari ini aku nggak makan deh. Sampai sekarang ibu kondisinya gimana? Kondisi ibu saya masih tetap depresi? Depresi, dia pokoknya kalau setiap malam Jumat dia suka kambuh, suka nangis jerit-jerit, suka minta tolong gitu.
kalau bahasa Sundanya mah aduh tentingan itu kehidupan teh gitu. Dia tuh kadang suka sadar kalau dia di hari Jumat itu, tapi ntar kambuh lagi gitu. Itu Pak Ustadz. Ini yang saya khawatirkan ibunya ini karena saking depresinya Mas Faris. Ya, dia kena gangguan saraf. Karena kalau sudah depresi sangat akut seperti itu, biasanya larinya ke saraf dan itu harus mendapat terapi yang intens dari psikolog ya, dari ahli jiwa. Mas Andi, ya mungkin Mas Andi ini mungkin melalui forum ini, melalui acara Tawakal ini Mas Faris ya, ini bisa menjadi kabar bagi kita semua. Karena menurut saya menangani ibunya Mas Andi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab sosial. Syukur ini ada negara harus ikut memperhatikan nasibnya Mas Andi, karena tidak mungkin ini dibebankan sendiri kepada Mas Andi ya, yang anak kecil usia segini dia harus merawat menjaga ibunya, sementara saudara-saudaranya sudah enggak kesulitan dengan cara hidupnya sendiri. Nah, Mas Andi mungkin bisa minta tolong ya ke RT, RW, ke lurah supaya ini ibunya ini ditangani, kalau bisa negara atau pemerintah bisa turut membantu terjadinya ini, karena ini agama juga menganjurkan begitu dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan itu gitu. Jadi ini yang saya sarankan seperti itu, mungkin supaya beban ini tidak tertumpah kepada Mas Andi sendirian gitu ya.